voice that falls and hears me when I call. Oh, yeah, yeah, yeah. Sebelum waktu dimulai, hidupku ditata. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat tahun baru, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita telah memasuki tahun 2022 di akhir bulan Januari, dan ini adalah ibadah FWS pertama untuk 2022. Tema kita pagi ini adalah enthusiasm, semangat, semangat melayani Tuhan, semangat mengikuti Tuhan. Pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Anita Ratu Edo. Bagi semua wanita yang baru pertama kali bergabung di ibadah FWS, selamat bergabung. Anda dapat mengikuti semua kegiatan FWS melalui IG dan FB kami. Jika belum ada tempat beribadah yang tetap, kami mengundang untuk para wanita untuk mengikuti ibadah kami di Gereja Ebenezer, Jalan Wahid Hashim 67. Namun, jika ibu-ibu berada di lokasi Karawaci atau Depok, kami pun mempunyai cabang daerah-daerah tersebut. Silahkan juga menghubungi hotline gereja kami, dan kami siap melayani dan memberi informasi apapun juga yang para wanita butuhkan. Nah, para wanita, sebelum kita mulai, mari kita semua satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang maha besar dan Bapa yang baik, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur jika kami semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun juga ya Tuhan, untuk mengikuti ibadah pertama FWS di tahun ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengutus hamba-Mu Ibu Pendeta Anita Ratu Edo untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah Ibu Anita dan berkatilah dia ya Tuhan. Berbicaralah melalui Ibu Anita supaya kami semua dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kami tahu ya Tuhan, kami yang berbeban berat, yang penuh pergumulan akan mendapatkan kelegaan dan jalan keluar pada saat kami mendengar firman-Mu. Kami yang sakit, Engkau akan beri kelegaan dan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, berkatilah semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini ya Tuhan. Biarlah pelayanan mereka berkenan di hati-Mu, dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami semua siap memuji dan mendengarkan sabda firman-Mu. Tinggal bersama kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini ya Tuhan. Dan kami berdoa serta mengucap syukur. Terpuji nama-Mu, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Haleluya. Amin. Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, hari ini kita mau sama-sama bersorak, menari bagi Tuhan kita. Yang bersuka cita katakan yes. Woo! Haleluya. Nyanyikan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu.
dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari masuk ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur, dan pelatarannya dengan hati yang bersuka. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan. Come on, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada
bersyukurlah. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Amin. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami hendak bernyanyi, bermazmur bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Biarlah manis Engkau dengar Tuhan setiap pujian kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah hati kami bersuka Tuhan karena-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Pujian dan pengagungan kepadamu.
pagi wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat dan dalam berkat Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami sehingga kami boleh bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga setiap kami memperoleh berkat yang berlimpah lewat firman Tuhan. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang antusias. Saya akan memberikan tema kepada setiap kita, yaitu tentang tetap antusias di masa sukar. Sekali lagi, tetap antusias di masa sukar. Hari-hari ini ada banyak kejadian yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita mendengar dan seringkali kita memperbincangkan itu. Ada dalam kesukaran besar bangsa-bangsa, negara-negara, dalam kesukaran yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat, kalau kita melihat hari-hari ini ada banyak duka cita, ada banyak kebimbangan, ada banyak keresahan, ada banyak ketakutan yang melanda. Bukan hanya di Indonesia, tetapi banyak negara-negara lain. Tapi saya percaya bahwa ada rencana yang luar biasa yang akan terjadi dan Allah sedang rancangkan dalam setiap kejadian dalam hidup manusia. Waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa di Jepang ada begitu terjadi tanah longsor. Kita juga bisa melihat di benua Eropa sana jadi banjir yang melanda dan membawa duka cita yang besar. Kita juga bisa melihat bahwa di China juga terjadi banjir yang begitu besar dan itu luar biasa. Kita melihat mobil-mobil sudah seperti mainan saja, gitu ya, mengambang di mana-mana dan kerusakan melanda di China. Kita juga melihat baru-baru ini di Yunani kebakaran melanda kota wisata yang besar di Yunani. Dan banyak orang atau banyak wisatawan yang diungsikan karena kebakaran hutan itu. Bukankah itu kesukaran? Bukankah itu masalah? Bukankah itu persoalan? Di Indonesia sendiri, waktu lalu wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat Gunung Semeru bergejolak. Begitu banyak pengungsi. Kemudian kita baru lihat di tahun baru yang lalu, Papua dilanda banjir. Tepatnya di Jayapura. Bukankah itu mendatangkan duka cita? Dan duka cita itu membuat kita susah. Dan itu membuat kita menjadi memiliki, memberikan satu kesedihan yang dalam. Dan bukankah itu kesukaran ini? Belum lagi kelonjakan hari-hari ini, wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, kita ibu-ibu rumah tangga tahu persis bahwa kenaikan biaya untuk konsumsi di rumah kita masing-masing begitu luar biasa di pasaran. Telur naik melonjak begitu hebat, apalagi minyak goreng, wow, luar biasa. Kesukaran demi kesukaran hari ini kita lihat. Bahkan sampai hari ini pun COVID-19 masih melanda di seluruh dunia dengan varian baru yang hari-hari ini begitu cepat dia melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, kalau kita melihat kejadian demi kejadian, mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa kita harus mengalami hal-hal demikian? Mengapa kesukaran demi kesukaran itu boleh kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita mendengar. Bahkan saya secara pribadi mengalami ketika saya
COVID-19 tanggal 6 Januari. 11 hari saya di rumah sakit. Wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Alkitab mencatat bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ternyata Alkitab sudah mencatat jauh-jauh hari, sudah memperingatkan kita semua, termasuk para wanita-wanita yang mendengarkan. Masa-masa sukar sudah diperingatkan kepada kita. Nah, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Ada satu cerita yang ditulis di dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman ini. Kita akan sama-sama membaca di dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Wanita yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membacakan bagi setiap kita. Mari kita melihat Alkitab kita dan sama-sama kita baca. Wanita-wanita yang luar biasa, baca di rumah masing-masing ya. Rut 1 ayat 1 sampai 6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya, ya, yang tentunya anak laki-laki. Ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya, Alkitab mencatat. Jadi artinya cukup lama mereka ada di situ. Lalu matilah juga kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 3 orang sekaligus. Kesukaran yang luar biasa. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Kalau kita membaca cerita yang disampaikan di dalam Alkitab, ini adalah satu contoh yang hebat, adalah satu contoh yang luar biasa yang dijelaskan oleh Alkitab. Supaya apa? Supaya kita memperhatikan, bukan hanya sekedar baca, kita memperhatikan bagaimana perempuan-perempuan yang luar biasa ini menangani kesusahan hidup atau menangani kesukaran hidup yang mereka alami. Di situ diceritakan bagaimana Naomi ditinggalkan suaminya. Kalau seorang wanita ditinggalkan suaminya, tentu itu bukan saja masalah, tapi kesukaran yang luar biasa. Bukan itu saja, tetapi dia juga kehilangan 2 anak laki-lakinya, yang tentunya mereka adalah kepala keluarga yang mencari nafkah dan membiayai keluarga mereka. Tetapi ternyata semuanya pergi begitu cepat. Wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi ini saya mau menyoroti seorang wanita yang bernama Rut. Seorang wanita yang bernama Rut itu menghadapi situasi yang begitu pelik. Sementara dia masih muda, suaminya sudah pergi meninggalkan dia. Dan di dalam cerita Alkitab dia mengikuti mertuanya, yaitu Naomi. Kalau kita melihat cerita, kita baca secara berurutan. Dalam situasi seperti ini bisa saja, perhatikan, bisa saja Rut itu mengeluh tentang kehidupan yang begitu sulit.
Bisa saja Rut itu marah dengan kejadian yang dialami. Tetapi kita melihat dalam cerita ini juga menceritakan kehebatan seorang wanita yang bernama Rut. Dalam situasi seperti ini, apalagi ditambah dengan dia mengikuti Naomi, yaitu mertuanya, bukankah itu juga bisa merupakan beban? Harusnya dia sudah free, dia sudah ditinggalkan suami, artinya dia sudah bisa menikah lagi. Tetapi ternyata dia memutuskan untuk mengikuti Naomi. Bukankah itu menjadi beban hidup dalam hidupnya untuk mengurusi mertuanya? Dalam situasi seperti ini harusnya Rut menemukan peluang berharga untuk bisa menikah lagi dan menikmati hidup dan masa depan. Tapi dia mengambil keputusan yang luar biasa. Dia punya kekuatan yang hebat. Mengapa Rut bisa seperti ini? Mengapa Rut bisa mengalami hal yang begitu mengerikan dalam hidupnya, kesukaran yang besar dalam hidupnya, tetapi dia bisa mengatasinya? Jadi pertanyaannya begini, mengapa Rut begitu bersemangat, begitu antusias untuk memutuskan mengikuti mertuanya dalam situasi yang sukar seperti itu? Mengapa? Ini yang menjadi pertanyaan yang kita akan renungkan dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa Rut begitu antusias, tidak gentar, juga tidak takut dalam menghadapi kesukaran hidupnya? Wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, kita akan lihat yang pertama, mengapa Rut begitu excited menghadapi kehidupannya dan tidak takut tantangan walaupun di dalam masa kesukaran. Yang pertama kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, mengapa Rut begitu antusias? Mengapa Rut begitu bersemangat? Karena Alkitab mencatat dengan jelas bahwa dia berkata kepada mertuanya, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Dimanapun engkau mati, aku juga di situ. Allahmu adalah Allahku. Artinya apa? Wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, Rut percaya kepada Allah. Mengapa Rut menghadapi situasi tetap bersemangat, tetap antusias? Mengapa juga Naomi demikian? Kenapa? Karena mereka mengandalkan Allah. Jadi yang pertama, kalau engkau ingin memiliki keantusiasan, semangat hidup, semangat juang yang luar biasa dalam kehidupan, menghadapi situasi yang sukar, maka yang pertama yang perlu engkau perhatikan, engkau harus apa? Percaya kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai sumber kehidupan yang mempengaruhi semangat hidup. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, kita akan baca sama-sama di dalam Alkitab Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat, ya, di situ dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Sekali lagi, orang yang bersemangat atau orang yang antusias akan dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Siapa coba? Kita mau mengandalkan suami? Bisa juga. Kita mau mengandalkan anak-anak? Belum tentu bisa, karena kesukaran kita sama-sama hadapi. Kita mau mengandalkan mungkin gembala sidang kita atau orang-orang di sekeliling kita. Mereka juga begitu menghadapi persoalan, menanggung banyak persoalan dalam hidup mereka. Tetapi saya mau berkata kepada kita semua, pertanyaan ini, siapa yang dapat membangkitkan semangat? Tentunya yang dapat membangkitkan semangat adalah Allah. Amin. Amin. Allah yang sanggup memulihkan, membangkitkan, menguatkan setiap kita. Jadi saya mau berkata kepada wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
Yang pertama yang akan membuat kita tetap antusias dalam menghadapi situasi bencana, kesukaran hidup, penyakit, atau apapun yang kita alami hari ini, yang membuat kita tetap antusias dan bersemangat adalah Allah. Maka percaya kepada Allah. Ketika Ruth, Naomi memutuskan hal ini, maka mereka mendapatkan kekuatan. Kalau kita melihat arti kata antusias menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antusias itu berarti bergairah. Antusias itu juga berarti bersemangat. Antusias itu berarti apa? Aktif, berapi-api, bergairah, bergelora, itu sinonimnya ya, bergelora, berkobar-kobar gitu ya. Wow, ini istilah-istilah energik, membara, menggebu-gebu, menggelegar, menyala-nyala. Wow. Wanita bagaimana orang asal sukar kok bisa seperti ini, bisa bergelora, bisa menggebu-gebu, bisa bersemangat, bisa bergairah, bisa membara, bisa berkobar-kobar. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah, asalkan engkau percaya kepada Allah. Inilah letak kekuatan yang akan kita miliki di tahun 2022 ini. Selama engkau mengandalkan Allah, maka selama itu pula engkau akan tetap bersemangat. Kalau kata antusias diambil dalam bahasa Yunani itu en yang berarti dalam dan theos yang berarti Tuhan. Jadi artinya penuh atau penuh dengan atau di dalam Tuhan, penuh dengan kuasanya Allah, penuh dengan keantusiasan yang luar biasa. Jadi kita ada di dalam Allah, maka kita akan penuh dengan kuasa yang Allah anugerahkan dalam hidup kita. Penuh akan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita ini kita tidak pernah berpikir tentang ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Iyalah gimana. Saya membaca satu buku dan menuliskan, ada tulisan di situ yang ditulis oleh Magdalena Soekartono, seorang penulis dan juga dia seorang yang menjadi konsultan sumber daya manusia. Dia berkata begini, antusias bukan hanya soal semangat. Jadi perhatikan ya, antusias itu bukan hanya sekedar semangat. Kita kan lihat banyak orang yang semangat. Tapi dia berkata bukan hanya itu. Tapi antusias itu juga adalah apa? Plus gembira. Semangat plus gembira. Makanya kalau melihat hal ini, saya jadi teringat dengan kebenaran firman Tuhan. Hati yang gembira, artinya hati yang bersemangat plus gembira itu. Artinya hati yang antusias itu. Semangat plus gembira adalah obat yang manjur, yang luar biasa, yang tidak dimiliki di dunia ini selain di dalam Allah, dipenuhi oleh Allah. Maka dalam Yohanes 15 ayat 5b berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Benar, itu betul. Di luar Tuhan kita tidak bisa bersemangat. Pastikan hal itu bisa kita lihat dalam kehidupan orang yang ada di sekeliling kita yang tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana mereka putus asa, bagaimana mereka kecewa. Ada banyak orang yang menjadi stres hari ini dengan kejadian ini. Ada juga yang mereka menjadi gila menghadapi situasi. Bahkan ada juga beberapa contoh mereka bunuh diri dengan situasi seperti ini. Mereka tidak sanggup, mereka tidak bisa menghadapinya. Maka saya berkata kebaikan dan kemahakuasaan Allah yang menyebabkan kita semua
tetap antusias. Selama kita percaya kepada Allah, kita percaya bahwa Dia mengatur yang terbaik. Segala sesuatu pasti indah, segala sesuatu pasti sempurna, karena Dia Allah yang tahu hidup kita dari awal, pertengahan sampai kepada akhir. Dialah Allah yang mengatur rencananya yang hebat dan luar biasa. Maka Dr. Friska Saputra, dia menuliskan 5 cara untuk mempercayai Tuhan sebagai sumber kehidupan manusia. Yang pertama, 5 cara ini perlu kita renungkan. Dia katakan yang pertama, memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan dan melihat gambar Tuhan tentang kita. Ketika kita memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan, bahwa Dia menciptakan segala sesuatu hingga kita bisa mengalami hal itu dalam hidup kita, maka kita sedang memperbaiki apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pada waktu kita mengalami persoalan, kita tidak menyalahkan Tuhan, tapi kita memperbaiki ada apa yang Tuhan mau siapkan kepada saya, atau apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap kuat, supaya saya tetap mengandalkan Tuhan, supaya saya tetap percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam masalah ini bukan berpikir negatif, tapi kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita sedang mempelajari rencana Tuhan atas hidup kita. Rencana saya kita udah atur, harusnya begini. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang beda. Kadang-kadang rencana itu bisa begitu hebat diubah oleh Tuhan dengan kejadian atau mungkin dengan kesukaran hidup hari ini. Berapa banyak kita merencanakan hal-hal yang luar biasa pada tahun 2020-2021 kemarin, tetapi ternyata COVID melanda. Bukankah itu perubahan? Saya berkata kepada setiap kita, mari kita pelajari rencana apa yang Tuhan sedang rancangkan. Maka kita perlu mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Yang ketiga, melepaskan apa yang ada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan kalau kita tidak di dalam Tuhan, kalau kita tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang memberikan kuasa itu atas hidup kita. Kalau hari ini COVID kita tidak bisa mengatasinya, serahkan kepada Tuhan, karena itu di luar kendali kita. Amin. Yang keempat, kita sedang mengumpulkan pengalaman pribadi. Saya mengalami pengalaman pribadi pada saat saya mengalami COVID-19. Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bukankah itu pengalaman yang Tuhan mau tambahkan dalam hidup kita? Belum lagi hari-hari ini wanita-wanita yang luar biasa juga mengalami hal yang sama. Yang kelima, bersyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur. Jadi ternyata mempercayai Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Ini yang Paulus sampaikan. Mengucap syukur dalam segala keadaan, termasuk di dalam kesukaran ini. Jadi kita percaya bahwa percaya kepada Tuhan itu merupakan hal yang harus kita terus-menerus tingkatkan dalam hidup kita. Mempercayai Tuhan. Jadi itu bukan kejadian yang 1 kali, 2 kali, tapi melainkan sebuah proses yang terus-menerus dalam hidup kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita perlu belajar dari waktu ke waktu, terus lagi dan lagi, dan kemudian kita memilih secara sadar bahwa Tuhan, aku tidak bisa menanggungnya, aku serahkan hidupku kepadamu, Engkau yang atur. Jadi dengan sendirinya, dengan kesadaran hidup kita, kita tidak bisa mengandalkan siapapun dan apapun dalam dunia ini kecuali Tuhan. Dengan sadar, wanita-wanita Allah berkata demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Ruth dan Naomi begitu antusias, terutama Ruth memutuskan sesuatu yang hebat dalam hidupnya, padahal dia bisa memutuskan bagian yang lain, dia bisa kembali ke negerinya untuk menikmati hidupnya dengan keluarga besar, tapi dia memutuskan mengikut Ruth.
Kenapa dia memutuskan demikian? Ternyata Ruth punya antusias itu dibangkitkan dengan apa? Yang kedua, dengan siapa Ruth bergaul itu menentukan antusiasnya. Dengan siapa Ruth itu dekat itu sangat menentukan. Jadi artinya pergaulan kita menentukan keantusiasan kita. Dengan siapa kita dekat menentukan keantusiasan kita, menentukan semangat kita. Jadi ternyata lingkungan kita itu juga cukup berpengaruh dalam hidup kita. Di dalam Amsal 13 ayat 20 Alkitab berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 22 dikatakan situ ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang yang pemarah. 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ternyata pergaulan kita itu juga menentukan sikap hidup saya. Ternyata pergaulan itu juga bisa menentukan masa depan kita. Ini kalau kita yang orang yang tidak begitu bergairah, orang yang apa namanya, yang perlu didorong begitu ya, orang yang tidak terlalu energik begitu, kita harus dekat dengan orang-orang yang energik, orang-orang yang punya semangat gitu ya. Kita nih kayaknya apa namanya, imannya begitu kecil, aduh, kita kurang begitu antusias di dalam pelayanan. Dekat dengan orang-orang yang punya antusias dalam pelayanan, dekat dengan orang-orang yang punya iman yang besar, dekat dengan mereka, dan saya percaya itu menjadi satu pergaulan yang akan mengkondisikan hidup kita juga. Karena ternyata dalam hidup kita ini, ya, hidup ini menularkan sesuatu atau kita ketularan sesuatu. Jadi kalau kita mau ingin ketularan sesuatu, punya iman yang besar, kita harus dekat dengan Bapak Ibu Gembala. Kalau kita ingin antusias dalam pelayanan, dekati dengan orang-orang yang punya antusias hebat dalam pelayanan. Sehingga apa? Itu juga memicu, membuat kita untuk terus maju di dalam pelayanan, bahkan menghadapi hidup ini. Jangan dekat dengan orang yang hanya mengeluh, maka kita juga akan seperti dia. Sebab Alkitab sudah menuliskan jauh-jauh hari, kalau engkau berteman dengan orang bebal, Stephen Covey, penulis Amerika Serikat, berkata begini, sebagian masa depan kamu tergantung pada dengan siapa kamu bergaul. Wow. Jadi ternyata pergaulan saya menentukan masa depan. Jadi hati-hati. Mau seperti apa hidup kita ditentukan pergaulan kita hari-hari ini. Hati-hati. Wanita-wanita yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan, ayo kita semua hari ini mengkondisikan pergaulan kita. Hari ini adalah luar biasa, kita bisa bersama-sama dengan wanita-wanita di GBI Ebenezer. Untuk apa? Mendapatkan berkat Tuhan sama-sama. Kita memiliki keantusiasan dalam pergaulan, dalam kelompok WBI ini, Wanita Bethel Indonesia. Sehingga apa? Setiap kita bukan menjadi wanita biasa, tapi wanita yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami pengalaman-pengalaman hebat dengan Tuhan. Kenapa? Karena bergaul dekat dengan Tuhan. Dalam kejadian hidup kita di masa-masa sukar ini, Tuhan membuat kita menyadari bahwa ada Allah yang bersama dengan kita, yang tidak meninggalkan kita. Juga ada orang-orang di sekeliling kita yang begitu luar biasa, yang senantiasa memotivasi kita dekat dengan orang yang seperti itu. Karena saya percaya pergaulan yang hari-hari ini kita sedang kondisikan dalam hidup kita itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Mau antusias, bergaul dengan orang-orang yang antusias. Mau bersemangat, bergaul dengan orang-orang yang bersemangat. Tentunya setiap mereka orang-orang yang dapat dipercaya dan yang mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir,
Mengapa Ruth begitu antusias, bersemangat sekali, dia tidak patah semangat menghadapi kehidupannya, tetapi dia tetap memilih hal yang hebat dalam hidup. Mengapa dia begitu bersemangat? Yang ketiga, karena komitmennya. Komitmennya mempengaruhi keantusiasan daripada ya. Kita baca sama-sama wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, Rut 1 ayat 16 sampai 18 di situ. Kita bisa baca begitu luar biasa, dia bersikeras. Mertuanya bilang, "Udah kamu pergi pulang kepada keluargamu," tetapi Rut tidak mau. Dia berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan tetap di situ. Aku akan tetap mengikuti engkau." Karena dia tahu ketika dia dekat dengan Rut, ketika dia dekat dengan Naomi, dia tahu bahwa dia bisa lebih dalam percaya kepada Allahnya Naomi. Ketika dia dekat dengan Naomi, itu adalah satu pergaulan, apalagi pulang kepada bangsanya, bangsa yang takut akan Tuhan. Dia rindu dekat. Supaya apa? Itu mempengaruhi hidupnya. Dan dia mengambil keputusan. Berapa banyak di antara kita yang begitu sukar sekali. Bukan hanya mengambil keputusan, tapi kita tidak komitmen. Komitmen kita dimulai dengan bagaimana keputusan yang kita ambil hari ini. Kita percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan di tahun 2022 ini, atau kita biasa-biasa saja. Kalau kita lihat juga dalam kehidupan Esther, dalam menghadapi situasi yang sulit, dia sangat antusias, malah memutuskan untuk mereka mengambil berpuasa bersama-sama dengan dayang-dayang, dengan bangsanya ketika dia mau menghadapi raja. Bukankah itu keputusan dan komitmen yang hebat yang Rut lakukan, dan Tuhan campur tangan di dalam. Wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita tidak berkomitmen. Kenapa kita tidak berkomitmen dengan benar? Dikarenakan yang pertama, kita tidak berani kehilangan kenyamanan hidup kita. Nah, itu mau urusan hamba Tuhan, itu urusan pendeta, itu urusan orang yang lebih rohani. Saya kan hanya jemaat saja. Kenapa kita tidak memutuskan bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh baca firman Tuhan, bersungguh-sungguh mengambil pujian penyembahan? Kenapa kita tidak sungguh-sungguh? Kenapa? Karena kita tidak merasa nyaman kalau kita ambil itu. Sudah nyaman, kita sudah aman. Sekarang apalagi tinggal di Zoom, tinggal buka, yang gampang aja ya. Kita tidak mandi pun bisa langsung Zoom. Kita tidak mempersiapkan secara detail juga bisa langsung Zoom. Itu kan bukankah itu zona nyaman? Mau ke gereja, udah lebih enak Zoom daripada ke gereja. Saya mau berkata kepada setiap kita sering kali tidak ambil komitmen. Kenapa? Karena kita tidak berani kehilangan kenyamanan hidup. Yang kedua, kenapa kita tidak berani berkomitmen dengan benar seperti Rut? Karena kita tidak berani memberikan prioritas. Sekali prioritas itu kita saja, prioritas keluarga kita saja, prioritas ya kenyamanan hidup saja kita. Padahal Allah dalam hukumnya kasih kita Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasih Tuhan, bukankah itu prioritas yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Seringkali komitmen ini tidak menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga kesukaran demi kesukaran hidup melanda hidup kita, dan kita tidak kuat menanggungnya. Kita tidak ambil komitmen yang ketiga, tidak mau sungguh-sungguh bekerja, tidak mau sungguh-sungguh pelayanan. Ayo, Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk apa? Bekerja keras. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk apa? Melayani Tuhan, melayani di keluarga, melayani di gereja, dimanapun kita berada, di marketplace, kita melayani Tuhan. Ayo kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka komitmen ini yang menjadikan Rut, Naomi bertahan, dan mereka punya antusias yang tidak habis-habisnya. Walaupun Rut sedang ceritanya dia bekerja begitu berlelah-lelah, tapi dia tetap bersemangat untuk apa? Membiayai
keputusannya, komitmennya itu luar biasa. Dan dia percaya kepada Allah. Dia bergaul dengan orang-orang yang hebat. Jadi antusias adalah sebuah kunci untuk menuju kualitas hidup yang benar. Maka miliki antusias yang berasal daripada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki antusias yang hebat. Punya komitmen untuk memutuskan sesuatu yang benar. Karena dari antusias itu kita memiliki energi besar untuk mendapatkannya, melakukan segala sesuatu. Antusias yang ada dalam diri kita bukan hanya buat diri kita, tetapi ketika kita berantusias, maka orang-orang di sekeliling kita, wanita-wanita di seputar kita pun akan terdampak lewat antusias kita. Bagikan antusias hari ini kepada setiap orang yang engkau jumpai. Hari ini saya berkata kepada wanita-wanita yang diberkati Tuhan, wanita Betel di Ebenezer, ayo tetap antusias. Di masa-masa sukar ini, engkau harus mengandalkan Allah, percaya kepada Allah. Lihat pergaulan, awasi pergaulan hari ini. Dengan siapa engkau bergaul itu menentukan antusias dan masa depan. Dan buat komitmen yang baru di tahun 2021 untuk tetap mempercayai Allah, untuk mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan. Ajar setiap kami memiliki antusias di masa-masa yang sukar ini. Bapa, kami undang Roh-Mu, kami undang Allah, turun, berikan kuasa-Mu, pedangkan tangan-Mu atas kami supaya kami memiliki kuasa daripada Allah, membuat kami lebih antusias di hari-hari ini. Buat kami memutuskan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Dengan siapa kami bergaul, Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu menentukan masa depan dan hidup kami. Tuhan, ajar kami memiliki keputusan dan berkomitmen penuh untuk tetap mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Turunkan tangan-Mu, berkat-Mu turun atas kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini kami terima demi dan di dalam nama Yesus. Yang percaya, yang punya antusias, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan dalam ibadah FVS pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap wanita yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan yang akan menolong kami, memberi kekuatan, entusiasme yang dari Roh Kudus, agar kami juga para wanita bisa menjadi berkat bagi keluarga dan sesama kami. Kami juga bersyukur atas pelayan firman Ibu Pendeta Anita Ratu Edo. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Ibu Pendeta Anita Ratu Edo dimanapun beliau melayani ya Tuhan. Khususnya juga Ibu Anita sebagai Ketua Korda DKI. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Anita beserta keluarga. Terima kasih ya Bapa Surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk program-program dari FVS ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang berkenan memberkati setiap ibadah-ibadah kami dan setiap program dan ibadah dari FVS. Kiranya boleh selalu meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap ibadah-ibadah kami juga kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak kaum wanita yang beribadah. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi para pengurus FVS yang sudah melayani selama tahun 2021. Dan kami juga memohon dan percaya kiranya Tuhan Yesus juga tetap terus memberkati bagi para wanita pengurus FVS di tahun 2022 ini ya Tuhan. Dari Ibu Gembala, Ibu Ketua, para ibu-ibu pembina, dan seluruh kaum wanita dalam kepengurusan FVS ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberi hikmat, kemampuan, dan roh yang menyala-nyala untuk melayani-Mu ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Ebenezer. Kiranya gereja Ebenezer kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang selalu rindu untuk datang menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong mendatangkan lebih banyak lagi jiwa untuk bersatu hati datang beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus Raja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Amos Hosea, Ibu Gembala Gina Hosea, dan anak terkasih Gabriel. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang senantiasa memberikan pengurapan, hikmat, kekuatan, dan roh yang menyala-nyala bagi Bapak dan Ibu Gembala dan anak terkasih dalam menjalankan visi dan misi gereja. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, dan menopang dengan kuat kuasa tangan kasih Tuhan yang melindungi keluarga Bapak Gembala. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pendeta, hamba-hambamu ya Tuhan, beserta keluarga masing-masing. Juga untuk para penatua beserta keluarga masing-masing. Juga untuk para pengerja dan seluruh pelayan-pelayanmu ya Tuhan. Juga untuk seluruh tim yang melayani, baik pada ibadah onsite dan dalam ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, melindungi, dan menolong semuanya secara keseluruhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh program-program dari Bapak Presiden kami. Kami memohon Tuhan Yesus yang menolong memberi hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi sepanjang Bapak Jokowi memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa juga bagi seluruh staf khusus kepresidenan dan juga para aparatur negara ya Tuhan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kami berdoa bagi Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh TNI dan Polri. Kami memohon ya Tuhan agar seluruh para pemimpin bangsa kami memiliki roh takut akan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus tolong campur tangan agar bangsa kami Indonesia tetap berada dalam perlindungan kuat kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Shalom bagi Indonesia dan shalom bagi kota DKI Jakarta. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis ya Tuhan. Kami memohon kiranya para medis ini Tuhan yang memberi kekuatan dan hikmat, pengetahuan dan hati yang tulus dalam menjalani tugas-tugas mereka. Kami mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik yang di rumah dan di rumah-rumah sakit ya Tuhan, baik yang terpapar COVID dan sakit penyakit yang lainnya ya Tuhan. Kami memohon Tuhan Yesus, hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Dan dengan kasih-Mu yang berlimpah, Tuhan juga yang akan memulihkan mereka ya Tuhan. Kami memohon juga Tuhan Yesus, kiranya pandemi COVID ini boleh berlalu seturut dengan kuasa dan kehendak dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Bapa Surgawi. Kini kami mau berdoa ya Tuhan bagi para wanita yang berulang tahun, yaitu pada bulan Januari ini Tuhan, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Januari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan mereka, ada damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati para wanita yang berulang tahun di bulan Januari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Allah Roh Kudus. Inilah doa-doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa dan penuh rasa syukur Tuhan. Segala puji hormat kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah FWS pagi ini telah selesai.
Terima kasih banyak kepada hambanya Ibu Pendeta Anita Ratu Edo yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kami semua. Firman Tuhan yang sangat menguatkan dan memberi semangat untuk kami maju di tahun 2022 ini. Ibadah FWS berikutnya adalah di bulan Februari. Kita kembali tanggal 26 Februari. Dan ini kali ibadah FWS akan diadakan live streaming atau onsite. Onsite terbatas, jadi nanti kita menggunakan sistem yang sama seperti ibadah raya. Para wanita harus mendaftarkan diri. Karena sesuai dengan PPKM, kita akan mengadakannya 50% onsite. Jadi jangan lupa para wanita, ikuti selalu perkembangan FWS melalui Instagram dan FB. Terima kasih untuk semua yang telah melayani pagi ini. Tuhan Yesus memberkati tiap hari, tiap waktu. Kita semua wanita hebat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum